Jangan mulai bikin produk digital sebelum lu punya berangkas ide sendiri. Berangkas ide apaan tuh? So welcome to day 8 of 30 Days Digital Product Blueprint. Hari ini kita akan membahas tentang KMS atau Knowledge Management System, atau istilah gampangnya adalah berangkas ide, di mana berangkas ini berfungsi untuk mengelola ide kreatif teman-teman supaya nggak salah jalur, terutama saat mengembangkan produk digital teman-teman gitu ya. Oke, tapi sebelum gue bahas tentang lebih detail tentang berangkas ide, mungkin gue akan bahas dulu ya tentang kategorisasi produk digital ya buat teman-teman pemula gitu, jadi lebih tahu tentang kira-kira kategorisasi dari produk digital tuh ada apa aja sih yang gue bisa bikin gitu kan. Oke, jadi halo kreator masa depan, selamat datang di hari ke-8 perjalanan kamu dalam 30 Days Digital Product Blueprint. Senang sekali melihatmu sudah sampai di titik ini. Setelah di minggu pertama kita fokus mematangkan ide dan melakukan riset pasar, sekarang saatnya kita mulai masuk ke fase yang sangat seru, yaitu adalah fase produksi. Sebelum mulai teknis, kamu harus tahu apa yang mau kamu masak atau kamu buat. Ingat, sebagai pemula kamu tidak perlu langsung membuat aplikasi atau software yang sangat rumit. Produk digital terbaik adalah produk digital yang selesai dan benar-benar menjadi sebuah solusi bagi pembelinya gitu ya. Mengapa produk digital sangat menarik untuk kamu yang ingin mau berjualan? Yang pertama adalah pasti hemat biaya ya. Jadi kita kita tidak perlu sewa gedung atau bikin biaya produksi fisik gitu ya. Tinggal bikin aja, nanti bisa customer-nya bisa download gitu. Yang kedua adalah buat sekali jual selamanya. Ini statement yang biasanya juga gue selalu argue ya, bahwa sebenarnya itu nggak bikin sekali terus habis itu lu mau sales seterusnya, enggak. Ya pasti tetap ada produk recycle-nya atau produk yang di-update terus sehingga orang-orang bisa tetap produk itu bisa sales terus. Bukan berarti kita bikin terus habis itu tinggal seterusnya lu bisa dapat duit selamanya, enggak gitu caranya ya. Jadi mungkin itu ya maksudnya. Terus habis itu berikutnya adalah tanpa batasan geografis gitu ya. Kalau teman-teman bikin buku, misalnya satu buku bentuknya kayak begini gitu kan. Terus kira-kira itu kalau mau diakses sama orang-orang yang ada di Papua, mau yang diakses sama orang-orang yang ada di jauh di sana kan, di daerah 3T, terus gimana caranya? Kan ngirim bukunya aja satu biji ini kan mahal kan. Apalagi kalau bukunya tebal-tebal segala macam kan mahal. Jadi kalau misalnya dengan menggunakan produk digital, kita bikin produk digital, as long as orang yang ada di daerah 3T ini punya gitu ya akses internet sesedikit apapun, itu mereka bisa mengakses. Dan sekarang itu di Indonesia sedang lagi membangun jaringan backbone internet ya. Jadi di daerah 3T harapannya adalah bener daerah-daerah blind spot yang bener-bener di gunung, di pantai, di pulau yang sangat-sangat terpencil, itu udah bisa mendapatkan internet yang layak. Jadi kita sebagai seorang yang jualan produk digital itu akan sangat diuntungkan dari pekerjaan atau aktivitas pemerintah yang sekarang sedang dilakukan kayak gitu ya. Kemudian berikut adalah tabel kategori produk digital yang paling populer dan sangat ramah untuk pemula agar cepat bisa menghasilkan penjualan. Nah, di sini ya sebenarnya kalau teman-teman beli kursus gue yang namanya adalah Kreator Viral, di sini itu udah ada digital asset sekitar 16,2 juta ya. Jadi ada 16,2 juta plus lebih digital asset yang kemudian teman-teman bisa lihat dan kemudian ambil pick up yang mana yang menurut teman-teman bagus, ya itu tinggal dijual lagi, that's it gitu ya. Jadi nggak usah pusing gitu kan, ntar gue harus ngerjain apa lagi segala macam bla 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 kayak gitu, atau produk digital yang mau dijual apa, itu sebenarnya udah ada di sini. Tapi balik lagi ya, kalau bisa teman-teman berjualan produk digital yang original gitu ya. Tujuan apa? Supaya gitu ya, kalau produk digital benar-benar ditulis sendiri, benar-benar dibikin sendiri, itu akan membuat customer jadi lebih puas gitu ya. Nah, terus juga kalau misalnya ada komputer segala macam mau copy produk digital kita, ya nggak bisa, karena itu adalah sesuatu hal yang original yang memang isi keluarnya itu dari kepala kita gitu ya. Mungkin kepalanya dia pasti berbeda kan, itu pasti beda gitu kan hasil outputnya kayak gitu ya. Jadi kemudian di sini ada beberapa kategorisasi dari produk digital. Yang pertama adalah ebook atau panduan, checklist, ebook atau panduan. Penjelasan sederhananya adalah buku elektronik dalam format PDF. Orang mencari solusi cepat untuk masalah mereka. Contohnya adalah tips diet, panduan belajar gitar, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah template design. Desain siap pakai yang tinggal diubah teksnya. Sangat praktis. Orang lebih suka membeli yang sudah jadi daripada desain dari nol gitu ya. Jadi misalnya kalau ada template Canva lah, template apalagi After Effects, Premiere, template CapCut segala macam, itu orang lebih suka beli daripada harus desain sendiri gitu dari awal. Terus checklist or planner, daftar tugas atau rencana harian digital, membantu pembeli jadi lebih terorganisir. Contohnya adalah checklist umroh, checklist perjalanan ke Jepang, checklist perjalanan ke sono, checklist untuk bisa dapetin kuliah di UI misalnya, atau apalah segala macam kan. Checklist harian untuk bisa belajar lebih efektif, itu bisa semua dijual. Planner, schedule planning untuk bisa lulus SIMAK gitu, lulus UMPTN. Nah, itu banyak banget tuh checklistnya yang bisa kita jual kan kayak gitu. Habis itu berikutnya di sini ada video tutorial juga, atau yang biasanya disebut sebagai e-course.
post atau rekaman sederhana penjelasan kamu. Membangun kepercayaan lebih tinggi karena pembeli bisa melihat dan mendengar penjelasannya secara langsung dari si creatornya kayak gitu ya. Nah, sekarang sebelum gue masuk ke dalam KMS ya, di sini ada pertanyaan nih. Jadi, pilih kubu mana antara membuat ebook yang berisi banyak tulisan bermanfaat atau template desain yang cantik dan praktis? Kamu lebih tertarik yang mana nih untuk dijadikan produk pertama teman-teman gitu ya. Balik lagi, kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah, nanti teman-teman komentar aja ya gitu. Terus sekarang kita masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu adalah KMS gitu ya. Jadi membangun KMS atau Knowledge Management System tanpa pusing atau berangkas ide gitu ya. Nah, ini sebenarnya udah gua kalau teman-teman beli Kreator Viral juga di sini sebenarnya penjelasan lengkapnya itu udah ada ya, ada di Maka sama ini ya, File Study versus Knowledge Bank. Dimana di situ gua ngejelasin secara lebih detail tentang apa itu KMS, apa itu software Maka, terus apa itu perbedaan antara file statis dan juga knowledge bank segala macam, itu udah semua gue jelasin di dalam sini semua gitu ya. Jadi teman-teman nanti tinggal klik aja di bagian sini terus bisa nanti ada materinya keluar. Nah, ini mungkin istilah knowledge management system atau KMS terdengar sangat teknis, tapi jangan khawatir. Intinya KMS adalah sebuah otak kedua, tempat kamu menyimpan, merapikan, dan menghubungkan semua ide produk digital kamu agar tidak berantakan. Pernah punya ide keren, lalu lupa menaruh catatannya di mana? Nah, KMS ini hadir untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Dalam bisnis produk digital, catatanmu bukan sekedar tulisan, tapi bahan baku untuk bisa menghasilkan uang. Jadi ide-ide kreatif ya teman-teman itu kemudian digabungkan ke dalam satu bentuk KMS ya, itulah kemudian duitnya tuh ada di situ gitu. Informasi yang scatter across ideas gitu, across node ya, kemudian kita gabungkan jadi sebuah produk. Nah, itulah kemudian bisa menjadi cuannya tuh di sini. Mari kita lihat bedanya cara mencatat biasa dengan sistem KMS menggunakan Makanode. Kalau misalnya mencatat biasa ya udah, lu buka aja aplikasi pencatatan lu apa sih, misalnya Apple Notes, Notion, apalagi Evernote, ya macam-macam kan gitu kan, catatan-catatan apalah segala macam, catatan handphone gitu kan, kayak gitu kan biasa. Tapi bedanya adalah kalau misalnya dengan menggunakan KMS, kita punya yang disebut sebagai knowledge graph gitu ya, atau network graph, terserah namanya apa ya. Kalau knowledge graph itu bentuknya akan jadi seperti ini ya. Ini gua kasih lihat di sini. Ini knowledge graph-nya si Kreator Viral. Jadi dengan begini kita bisa menghubungkan ide-ide kreatif kita menjadi satu, yang kemudian nanti bisa di-outputkan sebagai sebuah produk digital yang komprehensif gitu ya. Nanti kemudian ya udah bisa nanti dijual gitu kan, KMS ini kemudian bisa dijual. Balik lagi, tujuannya kita membangun KMS ini gitu kan, itu tujuannya adalah untuk bisa membantu orang gitu kan, jadi lebih paham, jadi lebih pinter gitu ya. Nggak cuman sekedar kayak lu ngajarin atau bikin ebook yang copy paste dari online doang, enggak. Tapi kalau misalnya kita bisa membangun KMS yang bentuknya kayak begini, orang akan jadi sangat terbantu terhadap dari produk digital yang teman-teman bikin kayak gitu ya. Jadi itu yang disebut sebagai KMS dan perbedaannya dengan menggunakan menggunakan note biasa. Nah, ini mungkin ada perbedaan sedikit lagi ya untuk lebih detail. Jadi penyimpanannya, catatan biasa manual atau folder seringkali tersimpan di server orang lain. Kalau misalnya kayak Notion atau Apple Note atau segala macam, Samsung di HP segala macam gitu ya. Nah, tapi kalau KMS itu dengan menggunakan Makanode itu milik kamu 100% di komputer sendiri, local vault. Jadi itu semuanya ada di dalam lokal komputer teman-teman sendiri. Dan ini bisa scaling unlimited gitu ya. Jadi karena ini semua catatan-catatan ini itu bisa disimpan di dalam komputer kita nggak perlu bayar apapun. Sedangkan kalau misalnya di Notion segala macam atau aplikasi-aplikasi pencatatan lainnya, misalnya kita mau nyimpen video, kita mau nyimpen gambar yang bergiga-giga, itu kan mahal banget kan bayarnya, ke mereka kan itu mahal. Nanti misalnya catatan kita udah 1 terabyte gitu gimana kan, jadi sangat mahal gitu untuk bisa maintaining itu semua. Sedangkan kalau pakai KMS Makanode itu adanya di server lokal kita gitu kan, di komputer kita, ya udah nggak usah bayar, tergantung aja harddisk lu ada berapa. Harddisk lu ada 8 tera, ada 4 tera, ya udah gitu kan lu nggak ada masalah gitu kan, nyimpan semuanya ke dalam catatan lu, dan itu bisa digabungkan ya, bisa menggabungkan interconnected IDs-nya bareng-bareng semua untuk bisa menghasilkan suatu produk yang inovatif tuh kayak begitu caranya. Jadi penyimpanannya unlimited kalau pakai KMS atau Makanode ini ya. Terus strukturnya folder kaku seperti lemari arsip lama. Ya udah kayak gini doang kan biasanya nih, begini thread, udah nih catatannya begini, terus udah bla 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 kayak gitu doang kan, folder turunan kayak begitu. Sedangkan kalau misalnya pakai Makanode itu akan ada jaring laba-laba ya, ide yang bisa saling terhubung satu sama lainnya. Kayak gini bentuknya. Jadi kita bisa ngelihat secara langsung, kalau misalnya kita mau belajar sesuatu, setelah ini gue belajar apa lagi ya? Setelah ini gue belajar apa lagi ya? Oh, kalau misalnya di sini ini terhubungannya sama ini apa ya? Itu akan lu belajarnya akan sangat cepet, percaya sama gue deh asli. Kalau
kalau misalnya lu pakai knowledge bank kayak begini. Terus habis itu pencarian, harus ingat nama file dan foldernya. Quick search, cari kata kunci apapun dalam hitungan detik. Ya, ini kita dengan menggunakan Makonote kita bisa kayak begini ya. Ini tinggal cari aja misalnya kreator gitu kan. Dia akan mencari di sini secara lebih cepat dan terstruktur gitu ya. Dan ini pencariannya berlangsung instan. Kenapa kayak begitu? Karena semua datanya ada di dalam komputer kita gitu kan. Jadi cepet banget runningnya. Terus kita juga bisa melakukan pencarian di dalam network graph. Ini ketik aja di sini kreator. Maka dia akan mencari semua node-node yang berhubungan dengan kreator tuh ya, fenomena kreator instan berkualitas, bla bla bla, semua yang berhubungan dengan kreator. Jadi segampang itu gitu ya. Kalau kita punya yang namanya adalah knowledge bank untuk suatu pengetahuan tertentu, atau kalau misalnya kita mau producing ideas atau bikin suatu produk digital tertentu pakai knowledge bank, jadi akan sangat mudah dari nanti mencari idenya kayak gitu kan. Habis itu berikutnya juga menghubungkan ide, tadi gua kasih ada jaring laba-labanya, semua bisa dilihat di sini. Terus mengapa ini penting untuk pemula? Dengan sistem ini kamu tidak perlu lagi menghafal di mana kamu menyimpan ide, tips marketing, draft ebook. Kamu cukup membuat brankas, vault, atau sederhana nih, brankasnya tuh kayak folder biasa, folder di dalam komputer. Tahu kan bikin folder komputer kan? Ya kan, pasti tinggal bikin satu folder di dalam komputer, nanti bisa dibuka di dalam aplikasi Maka ini. Aplikasi Maka ini gratis bro, tinggal buka aja di maka.agungsundoro.com, nanti tinggal download ya, teman-teman bisa pakai sendiri nih aplikasi Makanya gitu kan. Dan semuanya sudah saling terhubung. Ini adalah strategi work smarter not harder, agar kamu punya lebih waktu untuk berjualan. Jadi gitu ya. Jadi misalnya contohnya di sini deh, misalnya kayak teman-teman bikin note satu gitu kan, kayak gini nih. Misalnya teman-teman bikin satu note gitu kan, nih satu note di sini titik nih kan ini. Nah satu note ini ini ya, nih satu note ini adalah draftnya teman-teman gitu kan, draft ebooknya teman-teman. Nah kan teman-teman kan perlu melakukan riset ya. Oh ini gue draftnya di sini. Terus abis itu gue harus melakukan riset. Misalnya ini cara masak yang gampang pada saat traveling di Jepang gitu kan. Nah terus itu lo kan harus cari tahu dulu kan, di Jepang nih negaranya seperti apa sih. Terus di sini kan ada pengetahuan lagi tentang idenya. Oh di Jepang tuh orangnya sukanya makannya kayak begini-begini. Orang Indonesia di Jepang makannya begini-begini. Terus juga kalau di Jepang, kalau supermarket yang paling dekat tuh di sini. Nah checklist segala macam itu kan harus dikumpulin jadi satu, baru kemudian bisa jadi satu produk kan. Nah dengan menggunakan Maka gini gitu, terus habis itu kita bikin knowledge management system yang seperti ini, ya udah gampang, nanti tinggal dihubungin aja satu catatan dengan catatan lain gitu kan, ya udah beres gitu ya. Jadi lu bikin ebooknya nggak pusing, catatan lu berantakan kemana-mana, enggak gitu, semuanya sudah terhubung di dalam Makanote dengan cara pakai menggunakan network graph yang seperti ini. Itu yang kenapa gue bilang itu kita harus belajar gitu ya, kita harus punya satu aplikasi yang disebut sebagai Makanote ini untuk bisa memanage ide-ide kreatif kita untuk bikin produk digital kita sendiri gitu ya. Nah terus habis itu sebenarnya ini kan tadi udah gue bahas ya, ada yang disebut dengan istilah namanya otak kedua atau second brain gitu ya. Jadi knowledge management system ini bukanlah hal baru. Jadi ini udah dipakai sama berbagai macam profesional, researcher, orang-orang yang emang otaknya jenius bro ya. Nih ada satu buku yang menurut gue sangat bagus gitu, namanya adalah Building the Second Brain. Nih Tiago Forte, sama kan bukunya kan tuh. Nah dia punya konsep namanya adalah code, capture, organize, distill, and express gitu ya. Nah, di mana di sini dia menjelaskan tentang bagaimana caranya kita bisa bikin ide yang unik, inovatif, dan juga bagus untuk bisa kita riset terhadap diri kita sendiri. Nah, kalau dalam konteks produk digital, nah misalnya kita udah tahu caranya nih, ada teknik yang namanya code, capture, organize, distill, and express ini. Kemudian ya udah gitu kan, tinggal terapkan aja ini untuk bisa membuat sebuah produk digital yang inovatif, efisien, terus juga bisa dipasarkan dengan sangat mudah kayak gitu ya. Jadi ada tekniknya, dan ini semua udah gue bahas ya di dalam materi yang namanya di dalam kursus gue namanya kreator viral. Balik lagi, intinya kalau lu beli kreator viral, lu nggak akan gue tinggalin sendiri. Semuanya dari awal nol banget sampai all the way lu bisa jualin produk digital lu, semuanya lengkap di dalam kreator viral kayak gitu ya. Jadi itu. Terus ini bukunya yang pertama ya, ini bukunya Tiago Forte tentang bagaimana caranya kita bisa menulis catatan yang bagus gitu ya. Ini bisa kita pakai untuk pada saat kita mau menulis produk digital kita. Lalu kemudian berikutnya, setelah kita punya gitu kan dan udah tahu caranya untuk bisa menulis produk digitalnya kita, nah ada satu buku lagi yang disebut sebagai Para Method ya. The Para Method ini sama penulisnya Tiago Forte. Di dalam buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana caranya kita untuk bisa mengorganisasikan catatan-catatan yang kita punya untuk bisa jadi mengoutputkan hasil yang bagus gitu ya. Di sini ada namanya Para Method. Gue lupa panjangannya, ada ini enggak ya?
Para tuh simplify, organize, and master. Tapi gue lupa nih kepanjangannya apaan. Para method. Pokoknya P-nya tuh project, A-nya tuh archive, R-nya tuh resource, A-nya satu lagi aset apa-apa ya, gue lupa ya pokoknya. Jadi di sini ada juga salah satu tekniknya yang bisa dipakai di dalam ini ya, di buku ini, di parameter, dan itu semuanya sudah gue tuangkan di dalam salah satu kursus gue yang namanya ada Kreator Viral ini. Jadi di dalam Kreator Viral gue ajarin lo caranya untuk bisa bikin KMS juga, gue ajarin tekniknya juga, gue kasih toolsnya juga, gue kasih AI-nya juga, gue kasih cara masarinnya juga. Kalau lo masih nggak bisa dapetin 10 juta pertama lo gitu kan dalam 30 hari gitu kan. Nah itu that's your problem man. Kayaknya lo yang salah deh gitu kan. Karena semuanya gua kasihin gitu kan. Tinggal lo eksekusi aja gitu kan dari situ. Nah pertanyaannya kalau misalnya lo berhasil apa enggak, ya itu it's up to you. Lo seberapa ngerti tentang apa yang gua jelasin dan seberapa rajin untuk belajarnya gitu. Jadi sangat-sangat susah kalau misalnya lu nggak bisa dapetin result dari apa semua tools yang gue kasih kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bangun KMS itu ada 2 buku resource yang gue pakai di dalam kursus gue, itu ada Kreator Viral, itu adalah ini sama-sama penulisnya ada Tiago Forde, itu bukunya adalah Building a Second Brain, yang satu lagi adalah The Parameter ini. Itu gue masukin semua ke dalam si ini apa namanya kursus Kreator Viral yang ada di sini gitu ya. Sip, oke, untuk penutup adalah agar kamu tidak bingung apa yang harus dilakukan setelah membaca materi hari ini, saya sudah menyiapkan daftar tugas singkat yang harus kamu selesaikan sekarang. Juga ingat, fokus kita adalah kecepatan dan kesederhanaan pada saat membuat produk digital. Yang pertama adalah tooling, buka Makanut, download, install, habis itu kalau misalnya teman-teman ini bisa memulai dengan membuat berangkas pribadi teman-teman dulu, bikin catatan-catatan sederhana dulu dan lihat cara kerjanya Maka itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentukan satu jenis produk yang paling nyaman kamu buat ya. Tadi kita udah bahas ya beberapa kategorisasi produk yang seperti apa yang mau kita bikin. Lo mau bikin ebook kek, lo mau bikin template kek, lo mau bikin e-course kek, it doesn't matter man. Tetap aja lo harus melakukan riset kan. Lo mau bikin video e-course, kan lo harus riset ya kan. Lo mau bikin e-course tentang apa sih, tutorial memasak satu tangan ya kan, lo lihat harus kenapa, alasannya apa ya kan, segala macam pakai satu tangan, terus apalah segala macam, lo kan harus riset segala bumbu-bumbunya segala macam. Nah itu nyimpen bumbu-bumbu catatannya tuh di mana gitu kan, ya ini pakai KMS gitu ya, nanti tinggal sambungin ke catatan tersebut, jadi lo bisa ya recalling informasinya jadi lebih cepat. Lo mau bikin apa, ebook sama template sama ebook apalagi kan, tinggal lo kumpulin satu-satu semua, digabung semua jadi satu, selesai kan jadi ebooknya, nanti tinggal dijual gitu kan. Jadi itu sesederhana itu. Yang pasti adalah yang kedua, lo tentuin dulu dan kemudian pakai Maka ini untuk bisa melakukan eksplorasi ideas untuk bisa menghasilkan produk digital yang bagus. Fokus pada satu format agar tidak pusing. Kemudian berikutnya adalah pesan penutup untuk hari ini, jangan menunggu sampai kamu merasa ahli untuk memulai berbagi ilmu. Banyak orang yang luar sana justru mencari solusi sederhana yang kamu miliki sekarang. Persiapan teknis hari ini adalah fondasi agar besok kamu bisa bekerja dengan tenang gitu ya. Jadi start dulu di install Makanutnya, habis itu nanti teman-teman bisa pakai Makanut tersebut untuk ya bikin produk digital teman-teman. Sampai jumpa di Day 9 di mana kita akan mulai membocorkan sedikit rahasia produkmu ke calon pembeli agar mereka mulai antri untuk bikin atau untuk beli produk digital teman-teman gitu ya. Oke, untuk penutup terakhir, tantangan cepat. Lengkapi kalimat ini di kolom komentar atau catatanmu. Jika saya punya waktu 1 jam untuk mengajari seseorang tentang satu hal yang saya kuasai, saya akan mengajari dia tentang cara ngapain gitu ya. Jawabanmu di titik-titik itu dan adalah cikal bakalmu untuk dapatkan uang pertama kamu ya. Balik lagi nih ya, ini adalah salah satu pertanyaan yang kemudian nanti teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah, nanti kita bisa diskusi di sana ya. Nanti mungkin kita bisa aja brainstorm ide produk digital teman-teman, terus bareng-bareng kita bisa gua kasih saran di sana gitu ya. Sip, paling itu aja sih ya yang bisa gue sampein di video kali ini. Balik lagi, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen membuat produk digitalnya sendiri. Kalau misalnya teman-teman suka sama videonya, jangan lupa bantu share, like, sama komen supaya orang-orang lain juga bisa terbantu dari video ini gitu ya. Terus kalau mau ngobrol-ngobrol sama gue, itu masih ada juga di website gue di omsu.com. Kalau mau ngobrol lo sana ya. Thank you semua udah nonton. Oke, bye.